Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin al-mustafa Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang melekat pada diri kita, umur panjang, serta kesempatan untuk berbuat baik merupakan beberapa kenikmatan dari ribuan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bersyukur tidak hanya dalam pengucapan, akan tetapi perlu dengan tindakan, yaitu dengan selalu kita melaksanakan amal ibadah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah arti banyaknya ibadah, banyaknya kebaikan yang kita laksanakan di dunia, kalaulah kita tidak mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta Allah kepada makhluknya merupakan cinta hakiki, bukan cinta semu maupun cinta bertepuk sebelah tangan. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, berhak memberikan cinta kepada hambanya yang tulus dalam pengorbanan, ridho, ikhlas dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Kita sebagai insanul kamil, manusia yang sempurna, berhak mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah arti kehidupan, apalah arti ibadah yang kita kerjakan selama ini, apalah arti kebaikan yang selalu kita terapkan kalau kita tidak mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih, capek, dahaga, lapar yang didapatkan ketika kita berusaha berbuat baik, beribadah tanpa adanya cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih ciri-ciri manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan kita memahami ciri-ciri tersebut, semoga kita termasuk dalam golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah memenuhi segala permintaannya. Telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna Allah Taala qala, man adali waliyan, faqad adantuhu bil harbi, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'atiyannahu wa la in ista'adani la'a'idannahu. Artinya, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku akan mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak berhenti-hentinya mendekatkan kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah
sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Menjadi tangannya yang dia gunakan untuk berbuat. Dan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, aku pasti memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, ciri pertama ini merupakan ciri yang sangat mulia. Allah penuhi segala permintaannya. Bahkan Allah menjadikan seluruhnya itu dikabulkan, dilindungi. Ciri yang kedua adalah dihormati dan dimuliakan oleh seluruh penduduk langit dan di bumi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai hambanya, maka seorang hamba akan mendapatkan kemuliaan, kehormatan, baik oleh penduduk langit maupun oleh seluruh penduduk yang ada di bumi. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu." Fayuhibbuhu Jibril. Fayunadi Jibril fi ahli as-sama, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu." Fayuhibbuhu ahlus sama. Thumma yudha'u lahul qabul fil ard. Artinya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai seorang hamba, maka dia akan menyuruh Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian menjadi orang yang diterima di muka bumi. Masya Allah, sangat berbahagia ketika kita bisa mendapatkan cintanya Allah. Allah akan muliakan. Allah akan memberitahukan kepada Jibril, sehingga Jibril pun mencintainya. Dan juga memberitahukan kepada ahlus sama, penduduk langit, bahwasanya Allah mencintai si fulan. Maka dicintai oleh seluruh ahlus sama, seluruh penduduk langit. Setelah itu, orang tersebut akan diterima di muka bumi. Ciri atau tanda berikutnya adalah memberikan cobaan untuk menyucikan diri dari dosa dan perbuatan buruk. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan cobaan atau ujian kepadanya, dikarenakan ingin mengetahui bagaimana kualitas cintanya, bagaimana kualitas ibadahnya, bagaimana kualitas kebaikannya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Inna azimal jaza ma'a azmil bala, wa inna Allah Ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukh." Artinya, sesungguhnya besarnya balasan disertai besarnya bala. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai suatu kaum, Dia akan memberi cobaan kepada mereka. Maka siapa yang ridho, maka baginya ridho. Dan siapa yang marah, maka baginya kemarahan. Hadis riwayat Bukhari. Selama ini kita merasa bahwa cobaan yang ada, ujian yang ada,
merupakan salah satu kemarahannya Allah, murkanya Allah, ketidaksukanya Allah. Sehingga dengan demikian kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya Allah sedang mencintai hambanya. Makanya diberikan cobaan untuk menyucikannya dari dosa dan perbuatan-perbuatan buruk. Semoga cobaan atau ujian yang ada kita bisa tanggapi dengan positif. Kita menyatakan bahwa sesungguhnya cobaan atau ujian ini merupakan tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, bukan sebagai murkanya. Berikutnya, ciri Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya adalah dengan dibukakan pintu amal soleh sebelum meninggal. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu qabla mautih. Fasa'ala rajulun minal qaum ma ista'malahu. Qala yahdihillah taballahu ta'ala ilal amali salih qabla mautih. Thumma yaqbidu alaih. Artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hambanya, Allah akan jadikan dia beramal. Lalu dikatakan, apa maksud dijadikan amal tersebut? Beliau bersabda, Allah bukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggalnya. Sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Masya Allah. Begitu indah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanda kepada kita yang dicintainya. Sampai-sampai ketika akan sakaratul maut, akan nyawa dicabut, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tandanya, yaitu diberikan kesempatan untuk beramal soleh sebelum meninggal. Sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho dengan kebaikan, dengan amalan soleh yang telah diperbuat sebelum meninggalnya. Ciri yang terakhir adalah diberikan pemahaman dan pengamalan agama. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan agama kepadanya, pemahamannya sekaligus dengan pengamalannya. Innallaha azza wa jalla yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tid dina illa liman ahabba. Faman a'tahu Allahu dina faqad ahabbahu. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Namun, tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintainya. Maka, barang siapa yang Allah berikan agama, berarti Allah telah mencintainya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sungguh bahagia apabila kita termasuk dalam golongan orang-orang atau hambanya yang mendapatkan cinta Allah. Lidahnya akan selalu basah dengan zikir, membaca Al-Quran, dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu berbuat baik, mengisi anggota tubuhnya dengan ketaatan, menghiburnya, serta menghindarkan dari kelalaian, dosa-dosa, dosa kecil maupun dosa besar. Dengan demikian, interaksi antara hambanya dan Khalik
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terhubung, selalu terhubung kapanpun dan dimanapun. Inilah beberapa ciri-ciri hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak ada di dalam golongan ini, atau tidak sesuai dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita perbaiki amal ibadah kita. Muhasabah, introspeksi diri. Jangan-jangan selama ini kita melaksanakan ibadah mendapatkan capek, mendapatkan rasa lelah, letih, tidak mendapatkan apa-apa. Jangankan cinta, pahala saja tidak ada. Mari kita sama-sama merubah diri kita menjadi insan kamil. Manusia seutuhnya yang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita yang mencintainya. Akan tetapi ada ikatan, interaksi. Kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun cinta kepada kita, ridho kepada kita. Inilah beberapa ciri-ciri hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup pembahasan ini, ada salah satu doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan cinta Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'i wal barad. Ya Allah, aku mohon padamu cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan amalan yang mengantarkanku menggapai cintamu. Ya Allah, jadikan kecintaanku kepadamu lebih aku cintai daripada cintaku pada diriku, keluargaku, dan air dingin. Semoga kita semua tergolong sebagai makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses dunia akhirat dengan cintanya. Cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena ibadah kita, bukan karena kebaikan kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.